Eee, kita lanjutkan ya untuk kuliah metode numerik. Insya Allah dari pertemuan ke-9 sampai nanti UAS itu untuk kelas A, saya yang mengampunya ya. Kita lanjutkan pembahasan mengenai metode numerik yang sudah disampaikan oleh Pak Bangun. Jadi untuk penilaian dengan saya, nanti ada secara tertulisnya itu di semesteran, kemudian nanti selama 8 kali pertemuan ya, kurang lebih 7 kali ya, berarti dipotong semesteran. Selama 7 kali pertemuan, kita usahakan untuk ngambil nilai ya. Nilainya bisa secara individu, bisa juga secara kelompok. Tapi akan lebih sering itu adalah tugas berkelompok. Untuk secara individu, kalian bisa menambah nilai dengan berperan aktif dalam perkuliahan. Kalau dengan saya, itu saya nyebutnya sebagai nilai bonus. Ya, berperan aktif seperti apa dalam perkuliahan? Jadi kalau ada soal, silakan kalau mau dijawab, kemudian mau salah mau benar itu dapat nilai bonus dari saya ya. Tentunya yang jawab benar dengan jawab yang belum benar itu berbeda nilai bonusnya. Kemudian nanti kita akan ada tugas kelompok. Tugas kelompok itu untuk yang hadir pada saat tatap muka ya. Jadi kalau kita tatap mukanya mulai dari jam 8, berarti yang hadir dari jam 8. Kalau nanti yang hanya hadir di e-learning saja, tidak tatap muka, berarti tidak berhak untuk mengerjakan tugas tatap muka. Ya, itu ya, kita sepakat ya dari sekarang bahwa kalau nanti ada tugas tatap muka, maka yang berhak mendapatkan nilai dan mengerjakan tugas tatap muka adalah yang hadir tatap muka. Jadi kalau yang tidak hadir di tatap muka dengan alasan apapun ya, kecuali opname di rumah sakit, silakan nanti tempelkan namanya. Kalau yang alasan lainnya, dan juga tugas universitas ya, misalnya kalau ada surat resmi dari fakultas, dari jurusan, ataupun dari universitas bahwa kalian memang mewakili atas nama Unsri, silakan ya, nanti tetap mengikuti dan mendapatkan nilai tugas tatap mukanya. Gitu ya. Jadi karena ini kita masih tetap online offline, maka penilaian secara individu itu lebih banyak seperti itu ya nanti untuk penilaiannya. Untuk tertulisnya nanti di semesteran kita akan ujian tertulis. Oke, jadi beberapa minggu ke depan, karena saya juga kebetulan mengampuh mata kuliah yang jamnya sama, jam 8 sampai dengan jam 10.30, metode numerik juga jam 8 sampai dengan jam 10.30, jadi biar dua-duanya berjalan, maka tatap mukanya kita hanya sampai 1 jam 15 menit. Ya, jadi kita akan selesai tatap muka itu jam 9:15. Terus selanjutnya sisa waktunya kita ngapain selesai kuliah? Tidak ya, yang selesai itu tatap mukanya. Kuliahnya belum selesai. Karena kuliah kita bisa secara daring ya melalui platform apapun, maka kuliahnya masih berlanjut sampai dengan 10.30. Oke, jadi tatap mukanya saja yang hanya selesai sampai jam 9:15. Jadi saya membagi dua, 9:15 nanti saya lanjut lagi di kelas yang kebetulan memang sama ya, sampai beberapa minggu ke depan saja. Jadi tidak selamanya nanti sampai pertemuan ke-15 kita 9:15 selesai, tidak ya. Jadi hanya beberapa minggu ke depan saja yang kebetulan masih jadwalnya itu bersamaan.
Oke, ini angkatan 2021 ya. Berarti semester 3 ya. Iya. Sebelumnya mungkin kayaknya belum pernah ketemu saya ya, atau udah pernah? Sudah, Bu. Sudah ya, di deskrip kalau nggak salah ya. Iya, Bu. Ya, oke. Jadi kita sekarang di mata kuliah metode numerik, namanya juga metode numerik. Jadi metode-metode yang digunakan untuk penyelesaian dengan pendekatan numerik. Ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian mengambil mata kuliah lain, seperti mata kuliah aljabar linier elementer ya, mungkin juga ada di persamaan diferensial biasa ya, tapi nanti khususnya ke sistem persamaan yang mengandung turunan. Tapi kalau yang masih sistem persamaan linier saja, yang masih dalam bentuk aljabar biasa, kalian akan ketemu di aljabar linier elementer. Sudah ngambil belum? Sudah ya? Sudah, Bu. Oke. Nah, di aljabar linier elementer itu juga sudah ada bagaimana kita menyelesaikan sistem persamaan linier. Mungkin juga waktu kalian SMA itu juga sudah belajar SPL ya, sistem persamaan linier. Kita menyelesaikannya ada metode substitusi, eliminasi, dan lain sebagainya ya. Nah, sekarang kita beralih sedikit ke secara numerik. Kita lihat ya nanti ini ya perbedaannya di mana. Jadi intinya sama-sama mau menyelesaikan SPL. Tapi kita lihat secara numerik. Sudah saya bagikan ya materinya, mudah-mudahan sudah dibaca. Jadi saya berharapnya sebelum kita tatap muka, itu kalian sudah mempersiapkan dulu ya, minimal membaca materi dari saya. Kebetulan baru tadi pagi saya baru ingat mengirimkannya ya. Mudah-mudahan nanti minggu depan, nanti sesudah ini saya coba kirimkan lebih awal ya untuk minggu-minggu berikutnya. Tetapi kalau di akhir perkuliahan itu saya selalu menyebutkan nanti minggu depan kita materinya apa ya, dengan asumsi bahwa sebelum kita mulai perkuliahan kalian sudah mempersiapkannya. Materi numerik itu banyak sekali di internet ya, silakan dimanfaatkan untuk mencari tambahan literaturnya ya. Oke, kita mulai dari metode yang ini ya. Kita masih berbicara di bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linier. Mungkin kemarin sama Pak Bangun juga sudah diperkenalkan beberapa metode ya buat menyelesaikan permasalahan sistem persamaan linier. Metode yang pertama dari saya ya, dari Pak Bangun sudah beberapa metode. Ini ada namanya metode Cholesky. Nah, ini adalah metode yang digunakan dalam penyelesaian masalah SPL. SPL-nya udah tahu ya bentuk umumnya, namanya juga sistem. Kemudian ada persamaan linier. Kemudian metode Cholesky ini ada beberapa penjelasannya ya. Ini ada beberapa perbedaan metode Cholesky dengan metode lainnya. Di sini kita ada proses operasi matriks ya. Jadi nanti coba diingat-ingat lagi untuk pembahasan mengenai matriks.
Yang pertama di sini ada proses mengubah matriks A menjadi matriks segitiga bawah. Nah, jadi diingat lagi ya, apa itu matriks segitiga bawah? Dalam mencari dekomposisi matriks adalah dengan cara langsung, dalam hal ini berarti bahwa elemen-elemen matriks yang dicari dapat dihitung dari elemen-elemen matriks yang diketahui sebelumnya. Jadi nanti di soal, kalau nanti berbentuk sistem persamaan linier yang secara aljabar ditulisnya, kita ubah ke dalam bentuk matriks. Kemudian setelah kita ubah dalam bentuk matriks, ini simbolnya A ya, kita ubah dia menjadi matriks segitiga bawah. Dan seterusnya ya. Kemudian dalam menentukan solusi sistem persamaan linear dengan metode Cholesky ini, dalam proses penyelesaiannya lebih singkat dan mudah dipahami, itu katanya ya. Nah, nanti kita lihat apa iya gitu. Dia lebih singkat dan mudah dipahami. Dibanding dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. Jadi waktu di aljabar linear elementer mungkin udah mengerjakan bagaimana menyelesaikan SPL dengan metode Gauss-Jordan. Ya, jadi kita mengingat kembali bagaimana menyelesaikan, bagaimana mencari solusi SPL dengan eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Kemudian ini ya, ada untuk mencari solusinya, ada menggunakan substitusi maju, ada rumusannya ini ada XK, kemudian di sini ada BK, dan seterusnya di sini ya. Kemudian ada juga menggunakan substitusi mundur. Nah, kalau cerita seperti ini mungkin masih belum kebayang ya, nanti kita lihat di soalnya. Kemudian metode dekomposisi Cholesky hanya dapat dilakukan pada sistem bersamaan linear yang unsur koefisien variabelnya simetris. Jadi tidak semua SPL itu bisa dikerjakan dengan metode ini. Tapi nanti di soal, kalau nanti ketemu soal, itu tidak akan dikasih tahu dia ini bisa pakai Cholesky atau tidak, ya. Jadi dilihat dari cirinya saja. Kemudian di sini ada kelebihannya, silakan nanti dibaca ya. Namanya suatu metode, kemungkinan besar dia akan punya kelebihan, tapi di balik kelebihannya dia juga punya kekurangan. Sama seperti kita manusia ya. Rasanya tidak ada manusia yang tidak punya kelebihan ya. Mungkin yang merasa tidak punya kelebihan itu mungkin belum digali saja. Ya, kemudian di sini ada proses nanti matriks A itu bisa kita ubah menjadi matriks L transpose, di mana L transpose merupakan transpose konjugat dari matriks L. Ya, jadi diingat lagi bagaimana mencari matriks transpose dan seterusnya. Secara algoritmanya ini, jadi langkah yang pertama itu kita mendefinisikan bentuk matriks A-nya, di mana A itu terdiri matriks L dan L transpose dikalikan. Kemudian mengalihkan matriks L dengan L transpose ini ya, L transpose. Mencari nilai elemen matriks hasil perkalian tadi dengan elemen diagonal. Jadi kita cari L11, L22, dan seterusnya. Dengan ketentuan begini ya prosesnya. Nah, ini ya. Kemudian persamaan akhir didapat dengan mengalihkan bentuk A sama dengan L transpose. Sorry ya iklan, anak saya lagi nggak sehat, jadi agak-agak rewel. Ini ada contohnya, ada matriks A, kemudian katanya tentukan matriks L transpose.
Ini enak ya, dia langsung di bentuknya matriks. Bisa jadi nanti soalnya dalam bentuk SPL. Kalau dalam bentuk SPL nanti diubah ke dalam bentuk matriks. Terus, suara saya terdengar nggak? Terdengar, Bu. Motor rumah. Oke, di sini ada matriks ya. Tadi syaratnya apa katanya tadi? Kita bisa menggunakan metode dekomposisi Cholesky jika apa tadi? Simetris. Elemennya itu simetris. Dari matriks ini, mana yang dikatakan simetris itu? Cirinya dari mana? Nih, ada contoh ini. Matriks simetris. Coba browsing, apa itu matriks simetris? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan, Wildan. Matriks simetris itu dengan matriks transposnya itu sama, Bu, jika ditranspos. Oke, itu kalau sudah diikutin proses transposnya. Ciri lainnya ada nggak? Izin menjawab, Bu. Siapa nih? Sebutkan namanya. Aziza ya? Aziza, Bu. Iya. Matriks simetriks itu ciri-cirinya matriks bujur sangkar, Bu. Yang baris sama kolomnya itu sama, Bu. Jumlah baris dan kolomnya sama. Oke. Jadi matriks simetris adalah matriks bujur sangkar yang, lanjutkan lagi ya. Jawaban Wildan tadi juga betul, kalau ditranspuskan maka dia akan sama. Nah, ciri yang lainnya apa? Lanjutan dari Aziza dan Wildan. Izin menjawab, Bu. Siapa ini? M. Aldi ya? Angka yang di atas diagonal sama yang di bawah diagonalnya itu sama, Bu, bercerminan gitu. Oke, bisa kasih contoh nggak? Sebutkan indeksnya. Kan Misalnya di sana ada 6 dengan 6, min 3 dengan min 3, min 10 dengan min 10. Ya, misalnya ini ya, min 3 sama min 3. Coba kita kan bisa menyebutkan elemen dari matriks itu dengan menyebutkan baris sama kolom. Misal ini, min 3 yang pertama ini elemen keberapa? Gimana nyebut min 3 yang ini? Yang ini. Baris pertama, kolom kedua, Bu. Baris pertama, kolom kedua. Kalau misalnya ini kita anggap matriks A, kalau baris pertama, kolom kedua, maka A-nya berapa indeksnya? A berapa ini? Yang min 3 yang pertama ini. A12, A21. A12. A12 ya. Angka yang di depan itu baris, yang 2 kolom. Berarti A12 itu akan sama dengan A21. A21. Kalau misalnya yang ini 6 ini posisinya di mana? A berapa? A13. A13. Lagi saya tahu gak pula, Pin. A31. A31. 31. Ya. Oke. Gitu ya. Jadi dia bercerminan itu kita bisa menyebutkan dengan indeksnya tadi. A12 akan sama dengan A21 dan seterusnya ya. Oke. Terus kita bisa mengubahnya tadi menjadi segitiga bawah ya katanya tadi. 10 menit lagi ini keputus, kita lanjut aja nanti ya kalau putus di link berikutnya.
Ini ya diubah menjadi segitiga bawah sama segitiga atas. Terus ini ya diubah jadi segitiga bawah sama segitiga atas. Ini segitiga, yang ini segitiga bawah atau segitiga atas ini? Oke, nanti dicek ya, mana yang segitiga bawah, mana yang segitiga atas. Oke, terus yang ini dari halaman ini, dari yang ini menjadi ini itu diapakan? Dikali. Bu. Ya, kali matriks ya. Biasa perkalian matriks. Oke, terus ini ada baris ke-1. Baris ke-1 itu ada I11 pangkat 2. Ada I11, I21, yang ini ya. Kemudian ada I11, I31. Ini dapat 3, dapat -1, dapat 2. Ya. Nah, coba dilihat lagi. Ini dari mana? Terus dapat angka-angka 3, -1, 2, itu dari mana? Ya. Coba diteliti prosesnya dari mana. Kemudian ini ada baris kedua, ini ada baris ketiga. Sehingga kita akan peroleh yang ini. Nah, inilah yang disebut dengan L. Kemudian ditranspuskan, itulah dapatnya L transpus. Pertanyaannya itu hanya sampai menentukan L transpus. Ya. Oke. Ini ya, setelah dapat ini adalah L transpusnya. Dapatnya 3, -1, 4, 2, -2, 2. Yang ini ya. L tadi, dia berbentuk matriks segitiga bawah. Terus, ada contoh lagi di sini. Selesaikan sistem persamaan berikut. Ya, kalau tadi langsung dalam bentuk matriks, di sini dalam bentuk SPL secara umum. Jadi kita ubah dia ke dalam bentuk matriks dengan A-nya nanti dapat ini ya. A itu kan koefisien dari sini. Berikutnya kita ubah dia menjadi matriksnya begini. Sini ya. Ini nanti prosesnya sama, cari baris pertama, cari baris kedua, cari baris ketiga. Kenapa dia sampai berhentinya baris ketiga? Karena ini kan hanya 3 kali 3 ya di sini. Itu baris ketiga. Kemudian, maka diperoleh begini katanya. Nah, maka diperoleh seperti ini. Berikutnya prosesnya adalah LY sama dengan B. Carilah nilai variabel Y. Dia akan sama dengan B. LY-nya itu ini L ya. Kalau tadi kan hanya kita diminta mencari matriks L-nya, kalau ini kita disuruh mencari penyelesaian dari sistemnya. LY sama dengan B ya, seperti biasa kan kalau misalnya kemarin tuh AX sama dengan B. Nah, ini sudah dalam bentuk L. Dengan L-nya tadi prosesnya udah di atas. Y, kemudian ini ada Y1, Y2, dan sampai Y3. Kemudian sama dengan B. Sehingga kita akan dapat Y-nya seperti ini. Ya. Terus, yang ditanya itu bukan Y. Yang ditanya itu adalah X. Karena di sini kan penyelesaian SPL-nya kan X. Nih, kita lihat ini tadi. Mana tadi SPL ini ya. Berarti yang ditanya itu berapa X1, berapa X2, berapa X3. Kan? Nah, kalau ini kan masih LY sama dengan B. Berikutnya, kita ubah dia UX sama dengan Y. UX sama dengan Y. Dengan U-nya tadi yang di sini. Ini kan ada L, ada U. Ini L,
ada U-nya, ya. U, yang ini U-nya, U, X1, X2, X3, sama dengan Y, ini Y-nya tadi. Sehingga kita akan peroleh nilai X1, X2, dan juga X3. Ya. Nah, itu prosesnya. Contohnya lagi, nah ini juga contohnya ya. Contohnya dia minta sampai penyelesaian juga nih. Yang ini ya. Kalau ini hanya minta sampai L transpose saja. A itu, A ya. A itu kan tadi L transpose. Kita ubah ini ya, L transpose, dapatnya begini prosesnya. Terus ini dapat L-nya, ini dapat L transpose. Berikutnya itu mencari penyelesaian SPL-nya, berarti mencari X1, X2 sama X3. Kita ubah A itu menjadi L transpose. Nah, ini ya. Dapatnya ini dapat A sama dengan LL transpose, berikutnya LY sama dengan B. Nanti kalau sudah ketemu LY, kita cari L transpose X sama dengan Y. Kalau tadi kan L transpose X-nya kita simbolkan dengan UX sama dengan Y, sama saja ya. Jadi L transpose X sama dengan Y. Kalau mau ngikut ini juga nggak apa-apa, biar tidak pusing dengan simbol ya. Yang tadi L transpose sama dengan Y, sehingga akan ketemu X1, X2 sama X3-nya. Ini juga ada contoh lagi SPL-nya, syaratnya tadi simetris ya, jangan lupa. Kemudian ini L transpose-nya, dicari LY sama dengan B, terus dapatlah Y1, Y2, Y3, berikutnya L transpose X sama dengan Y, sehingga akan kita peroleh X1, X2, dan juga X3-nya. Ini contohnya ya. Contohnya sudah saya berikan di melalui Mita tadi ya, mudah-mudahan sudah di-share. Oke, ini saya sekilas saja. Nanti sesudah ini kita masuk di link lagi ya, link yang baru. Atau pakai link ini lagi bisa ya? Sepertinya bisa, Bu. Nanti Bisa ya? saya... Ya. Oke, kalau bisa nanti kita pakai link ini saja. Nanti saya minta buat kalian menjelaskan untuk contoh yang di sini ya. Jadi sekilas prosesnya tadi, yang pertama kita ubah kalau dia dalam bentuk SPL aljabar ya, penulisan secara aljabar, kita ubah ke dalam bentuk matriks. Kemudian kita tulis matriks A-nya itu dalam bentuk L transpose dengan bentuknya begini ya. Ini bentuknya. Ini bentuknya. Terus kita akan mencari elemen-elemen dari ini. Terus nanti dapat L transpose. L ini akan kita gunakan untuk mencari ini ya, LY sama dengan B. Nanti dapat Y1, Y2, Y3 tergantung dia berapa kali berapa. Nanti kita gunakan L transpose X sama dengan Y untuk mendapatkan nilai X1, X2 sama X3. Ya, oke, tinggal 1 menit lagi. Kita pindah ke link berikutnya saja ya. Kita tutup saja link ini. Ya, silakan masuk ke link berikutnya. Baik, Bu.